Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan tajwid, nahwu dan shorof, dengan penjelasan, tafsir dan terjemah serta artinya. Pada malam ini yang akan kita bahas adalah surah Al-A'raf di ayat 149. Surah Al-A'raf di ayat 149 yang diawali dengan kalimat walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dan rezeki yang jembar, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisyafaat Rasulullah bebarakati ummul fadl kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak bisa turun tuh. Enggak bisa, Pak. Ditarik juga. Ditarik malah tuh nggak bisa naik. Naik lagi dulu sampai besok. Saya nggak punya kereta. Nggak apa-apa kan? Wah, punya masalah. Udah lama nggak punya. Rumah servisnya besok panggil. Nah, ini bisa. Jangan kita. Oke. Ya. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Saya. Yang kedua doang ya. Kalau order itu Pak, jadi nggak kelihatan. Hidupnya pada punya sok Pak.
Baik, silakan diperhatikan surat Al-A'raf ayat 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah walamma suqita fi aydihim wa ra'au, mim mati ketemu waw, hukumnya idhar syafawi. Wa ra'au annahum, sama mim mati ketemu qaf juga idhar syafawi. Qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, tidak dikolkolakan sehingga terdengar suara ya gepir, jangan sampai timbul kolkolah. Wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, ghadba jangan ghadba, jangan qalqalah karena dhad juga bukan qalqalah. Ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Kalau ini ya yajurruhu, madsilahnya madsilah tawilah, karena setelah hak dhamir ini ketemu dengan huruf hamzah, maka madsilah tawilah, panjangnya sampai 6 harokat. Qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmi zalimin. Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim.
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusyid abda'a wa la taj'alni ma'al qaumi الظالمين. وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu
ولا تشمت بي الأعداء برحمتك وأنت أرحم الراحمين وذلة في الحياة الدنيا sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. القوم الظالمين من ربهم وذلة في الحياة الدنيا Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Sambung dari ayat 148, Allah menjelaskan kisahnya Nabi Musa. Setelah kepergian Nabi Musa menuju Jabal Tursina untuk mendapatkan kitab suci dari Allah yang bernama Taurat, ternyata min ba'dihi hulihim ijlan digantikan oleh Musa Samiri dengan bahasa-bahasa yang digoreng oleh Musa Samiri bahwa Nabi Musa kehilangan Tuhannya. Dan Nabi Musa tidak tahu bahwa Tuhannya pulang ke rumah saya, kata Musa Samiri. Maka berkumpullah
Kaum Nabi Musa yang dipimpin oleh Nabi Harun sebagai abangnya, kumpul mereka semua di kediaman Musa As-Samiri, menyembah berhala selama 40 hari, selama Musa di Jabal Tur Sina. Lalu setelah akhirnya walama sukito, dan mereka setelah menyadari nadimu, sukito itu maknanya nadimu, menyesali, fi aidihim, perbuatan mereka, wara'au, dan mereka melihat dengan jelas, annahum qad dallu, bahwa mereka sudah benar-benar sesat, biha, dengan menyembah berhala. Wadzalika ba'da ruju'i Musa, qalu, maka mereka berkata, la illam yarhamna, kalau saja Allah tidak merahmat kita, tidak menyayangi kita, wa yaghfir lana, dan kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, lanakunanna minal khasirin, pasti kita termasuk orang yang rugi. Itu kata mereka setelah mendengar Nabi Musa mengatakan bahwa kalian sesat. Walamma raja'a Musa ila qaumi, dan ketika Nabi Musa telah kembali kepada kaumnya yang dipimpin oleh Nabi Harun sebagai titipan, karena Nabi Musa meninggalkan wilayah selama 1 bulan dan ditambah 10 hari. Ternyata Nabi Musa sepulangnya dari Jabal Tur Sina menemukan umatnya semacam itu, maka Nabi Musa ghadbana, pulang dengan rasa marah, asyifa, dan sedih. Sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, bi sama khalaqtumuni min ba'di, wahai Harun, jahat sekali kamu setelah ditinggalkan aku. Sampai-sampai umat musyrik kepada Allah, ajiltum amra rabbikum, apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Allah saja tidak memerintahkanmu untuk menyembah anak patung, tapi kamu kenapa menyembah anak patung? Marah, sedih, kecewa, emosi Nabi Musa, bahkan wa alqal alwah, Nabi Musa melemparkan kitab Tauratnya, at-Taurat ghadaban li rabbihi, maka loh Taurat itu patakasarat, pecah. Setelah lembaran Taurat berantakan, tangannya Nabi Musa kosong, wa akhadha bi ra'si akhihi, Nabi Musa menjambak rambut kepala abangnya Nabi Harun. Kalau Bapak lihat di layar, menjambak kepala Nabi Harun itu bisya'rihi biyaminihi, tangan kanan menjambak rambut kepalanya, wa bisimalihi walihyatihi, dan tangan kiri menjambak jenggotnya Nabi Harun. Gini, kepalanya dijambak, jenggotnya dijambak Nabi Harun. Sampai di tafsir lain, setelah dijambak oleh Nabi Musa jenggotnya Nabi Harun, itu berubah warna menjadi putih. Di bawahnya yang tidak dipegang hitam, di atasnya putih. Jadi putihnya itu di jangkarnya, di sananya hitam. Ya jurruhu ilaihi. Qala, Nabi Harun berkata,
Yabna ummah, wahai anak ibuku. Ini kunci ya, kunci. Yabna ummah bikasri mimi. Wabat ya. Boleh dibaca yabna ummi. Boleh dibaca yabna ummah. Kena aroda yang diharapkan bacaan itu ummi, ibuku. Wa dzakara a'ta li qalbihi. Ini ingat ya kunci. Ketika saudara kita marah, sebut nama ibu kita. Kamu dengan aku sama-sama anak ibu. Insya Allah marahnya rendah. Sebagaimana teori Nabi Harun ketika Musa lagi di puncak kemarahannya, Nabi Harun menjawab, wahai anak ibuku, yabna ummi, wahai anak ibuku, bukan adekku, bukan ya akhi, bukan, tapi yabna ummi, wahai anak ibuku. Kenapa? Wa dzakara a'ta li qalbihi, karena dengan sebut nama emaknya, nama ibunya, itu meluluhkan hati sang anak siapapun. Wahai Musa anak ibuku, istad'afuni, innal qauma istad'afuni. Setelah peninggalan kamu, kaum itu menganggap aku lemah. Bahkan tidak menganggap aku lemah. Wakadu ay qarabu, hampir-hampir kaum itu yaqtulunani, mereka membunuhku Musa. Karena sebagaimana saya jelaskan kemarin, yang punya power dalam kenabian itu kan Musa, yang gagah, yang hebat dan segalanya. Musa, Nabi Harun itu cuman bicara, cubir doang. Maka ketika ditinggalkan Nabi Musa, Harun itu kewalahan, hampir-hampir dibunuh. Oleh karena itu pala tusmits tupreh bil ada, jangan senangkan musuh kita dengan kau membunuhku, dengan kau memarahiku, wala taj'alni ma'al qaumi dzalimin, dan jangan jadikan aku bersama orang-orang yang zalim, karena aku juga tidak setuju dengan perbuatan mereka. Tapi bagaimana caranya, aku tidak mampu Musa. Maka kalau zaman sekarang ada seorang abang yang lebih lemah dari adiknya, itu memang dari dulu begitu. Ada seorang abang yang lebih lemah dari adik, atau dengan kata lain adiknya lebih hebat dari abangnya. Memang Musa begitu. Dengan dikatakan yabna ummi, Nabi Harun langsung sadar, Nabi Harun langsung lembut hatinya. Maka Nabi Musa langsung lembut hatinya. Maka Musa spontan qala, berkata, Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, wali akhi, dan kepada saudaraku, ma sona'tu bi akhi usyriku bidu'a irdo'an lahu. Kenapa Nabi Musa berdoa untuknya dan untuk saudaranya Harun? Irdo'an lahu wa daf'an lisyatamati, karena Nabi Musa sadar bahwa tidak boleh bermusuhan dengan saudara atau apalagi abang sendiri, dan tidak boleh memilih abang sendiri. Wa daf'an lisyatamati wa adkhilna, dan masukkanlah kami ya Allah fi rahmatika, dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi pengasih. Redaklah marah Nabi Musa kepada abangnya Nabi Harun. Allah menjawab, wahai Musa, tenang saja, innal ladzina takhadul ijla, sesungguhnya mereka Tuhan mereka, umat-umatmu yang menyembah berhala, sanalahum ya sanayaluhum ghadabum min rabbihim, dia akan memperoleh kebencian dari Tuhannya, wadillatun, dan kehinaan fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia.
Maka di dalam kitab tafsir, fa'udzibu, maka mereka disiksa oleh Allah bil amri biqatli anfusihim, dengan diperintahkan membunuh dirinya masing-masing. Jadi hukum di zaman Nabi Musa, kalau melakukan kesalahan sudah jelas kesalahannya, itu bukan lagi di penjara, tetapi harus bunuh diri. Dan hukum ini sampai sekarang masih berlaku di Jepang dengan sistem Arakiri. Ini hukum yang berlaku di zaman Nabi Musa dulu. Hukum bunuh diri. Dan itu diperintahkan Allah bil amri, dengan perintah biqatli anfusihim, dengan membunuh dirinya mereka sendiri. Itu hukum yang berlaku di zaman Nabi Musa. Bahkan waduribat alaihimul dhillah, dan mereka dijadikan kehinaan ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Wa kadzalika, dan begitulah, kama jazainahum, balasan kami, najil muftarin, Allah membalas kepada orang-orang yang mengada-ngada alallahi, kepada Allah, bil isyraki, dengan menyekutukan, wa ghairihi, dan selainnya. Walladzina amilus sayyi'at, tetapi bagi mereka yang pernah melakukan kejelekan, bagi kita yang pernah melakukan kesalahan, jangan frustasi, jangan mengingat di masa lalu, karena setiap kita pasti punya masa lalu, dan setiap kita pasti punya masa depan. Bagi kita yang punya masa lalu kelabu, summatabu, kemudian dia bertaubat, eroja'u anha mim ba'diha, lalu wa amanu, diikuti dengan keimanan, diikuti dengan keimanan billah, dengan bagaimana bela Allah, beriman kepada Allah, lalu runtuyannya wa amilu sholihat, beramal soleh. Walaupun masa lalunya kelabu, masa lalunya kelam, masa lalunya hitam, tapi kalau mereka sudah bertaubat dan setelahnya beriman dan beramal soleh, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang masa lalunya jelek tapi sudah bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, lebih baik orang yang berdosa tapi ingat dosa-dosanya, daripada orang yang beribadah tapi bangga dan sombong dengan ibadahnya. Setiap kita punya masa lalu, dan setiap kita punya masa depan. Jangan berkutik di masa lalu, jangan berkutak di masa lalu, jangan sibuk dengan memikirkan masa lalu, tapi sibuklah memikirkan masa depan kita. Mudah-mudahan masa depan kita lebih baik daripada masa lalu kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan akhirnya, walamma sakata Musal ghadabu akhadal alwah, sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali loh Taurat itu, wa fi nuskhatiha huda. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.